Ya, kita akan lanjutkan tutorial cara mengisi rapor prototype ya. Setelah kita login sebagai guru ya, dan setelah kita melaksanakan ujian di sini kemarin, ujian PAT ya. Oh, belumnya PAT ya. Nah, kalau kemarin sudah menggunakan kurikulum K13, sekarang kita akan menggunakan kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru. Ya, sebelum kita menginput nilai rapor, tentunya kita sudah menginputkan dulu tujuan pembelajaran dalam satu semester. Ya. Sementara untuk TIK saya ada 4 tujuan pembelajaran ya. Ini adalah fase D atau SMP ya, yang berlaku untuk kelas 7, 8 dan 9. Karena untuk SMP hanya satu fase, yaitu fase D. Kalau LTA 2 fase ya. Kalau SD 3 fase. Nah, karena saya di SMP saya hanya menggunakan satu fase, yaitu fase D, di mana untuk kita TIK saya dalam satu semester ini, semester kedua, ada 4 TP ya, atau 4 tujuan pembelajaran ya. Sudah saya input ini ya. Jangan lupa juga menginput lingkup materi apa saja ya yang kita ajarkan dalam satu semester ini ya. Sudah diinput ya semuanya, baru kita kita akan menginputkan nilai rapor ya. Jangan lupa juga di sini ya, di nilai harian, yaitu nilai harian atau nilai formatifnya ya, juga bisa diinput di sini ya. Nanti tinggal di download ya untuk dimasukkan ke nilai rapor. Baik, kita akan ke nilai rapor saja. Kita akan memasukkan nilai asesmen formatif ya. Nah, kita pilih kelasnya ya. Kita pilih mapelnya, mapel TIK, kita klik simpan. Nah, di sini karena ada 4 ya, ada 4 tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran, makanya secara otomatis ini di sini muncul 4. Kalau ada 8, di sini muncul 8. Tergantung tujuan pembelajaran yang kita inputkan dalam satu semester. Baik, kita inputkan, kita download dulu formatnya seperti biasa. Otomatis ini akan mengambil data siswa ya. Oke, lagi ini diinputkan hanya 4 ya, jangan lebih dari 4, karena kalau lebih dari 4 yang masuk hanya tetap 4. Jadi sesuai dengan TP atau tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 20 TP ya. Karena saya hanya 4 TP, makanya saya di sini hanya akan mengisi 4 ya. Sekali lagi, ini nilai ya, dari TP1 sampai TP4 harus ada nilai tertinggi dan terendah ya, sama kayak di K13, karena akan mendeteksi untuk capaian pembelajaran. Misalkan di sini saya kasih 70 ya, di sini saya kasih 71, sini kasih 71, sini saya kasih 72. Berarti terendahnya adalah di TP1 dan tertingginya di tujuan pembelajaran 4 ya. Nah, setelah diisi semua, kita save ya. Karena ini sampel, saya kopikan saja ya, semuanya sama setiap siswa ini. Setelah kita save ya, kita upload ya. Kita akan upload nilainya. Kita pilih ya, nilai formatif, kita simpan, tunggu sampai selesai, karena kalau sudah hilang ya. Kalau nanti sudah selesai dia akan muncul lagi. Oke, udah masuk ya. Nah, nilainya udah masuk nih ya. TP1 70, TP2 71, TP3 71, dan TP4 72. Jadi artinya adalah nilai terendah di TP1, nilai tertinggi di TP4 ya. Karena ini sampel ya, saya samakan saja. Terus kita masuk ke akhir lingkup materi ya. Akhir lingkup materi ada 4 lingkup materi juga ya. Saya ada 4. Nah, ini ada sini juga muncul 4 ya, karena ada 4 lingkup materi. Kalau di sini ada 8, kalau yang kita inputkan 3, tentunya akan 3. Nah, kita download. Nah,
sekali download, kita isi ya 4 saja yang diisi, nggak usah. Nah, sama ya, saya akan kopikan saja ya, karena apa namanya ini sampel, kopikan saja biar sama nilainya. Harusnya sih beda lah, cuman ini karena apa namanya sampel, biar saya samakan saja. Saya oke, kita upload. Akhir lingkup materinya kita upload ya. Simpan, tunggu sejenak. Dan yang terakhir adalah sumatif ya, nilai sumatif akhir semester. Nah, sama sini ada 4 ya, karena saya hanya 4 ya, saya download, kita buka lagi ya, sama misalkan saya kasih sama saya sini ya 70 semua. Ini nggak apa-apa, yang ini nggak masalah ya, kalau dikasih sama nggak masalah karena capaian pembelajarannya bukan di sini ya, tapi capaian pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Jadi yang lingkup materi ini tidak mendeteksi capaian pembelajaran. Jadi ini mau sama juga nggak masalah ya. Misalkan sini sama 80, mau berbeda juga nggak apa-apa, tergantung Bapak Ibu guru ya, kemampuan siswa begitu. Baik, saya upload. Nilai sumatif ya, akhir semester. Saya upload. Tunggu sejenak sampai selesai. Oke, udah masuk. Nah, karena saya sebagai guru tidak bisa mencetak raport ini kecuali wali kelas ya, kita akan logout dulu, kita akan masuk sebagai admin ya, biar tahu, karena hanya baru 1 mapel ya, yang kita inputkan. Kita ke rapor prototip ya, cetak rapor seperti biasa, cover, legger dan sebagainya ya. Kita akan cetak nilai rapor saja langsung, ini nggak usah lah cover biodata karena sama ya. Ini K22 ya, bukan K13 karena paradigma baru adalah K22. Ini agak loading ya karena menggunakan plugin PDF ya. Karena untuk menyeting lembaran kertasnya ya, nah, seperti ini ya. Ini adalah baru 1 mapel ya. Ini sudah muncul ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nilai akhirnya adalah 7+1 ya. Nah, ini prakarya kosong belum diisi. Dan ini adalah capaian pembelajarannya, bahwa Ananda Hansa mampu dalam bergotong royong dan seterusnya gitu. Ini adalah karena tadi adalah TP4 ya, yang tertinggi, dan TP1 yang terendah. Otomatis dia akan mengambil yang tertinggi dan yang terendah untuk di capaian pembelajaran. Baik, begitu aja, terima kasih. Ini ketika nanti sudah di semua mapelnya ya sesuai dengan mapel apa namanya yang diinputkan. Kalau ada 12 mapel ya semuanya, tentu di sini ada 12 itu. Jadi ini adalah rapor untuk prototype. Terima kasih.